Rolling and action. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Dan semoga kalian semua dalam keadaan baik, tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan apapun keinginannya segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, beberapa waktu yang lalu di Instagram Mas Wahid, kita lagi ada iseng-iseng menanggapi ramenya mobil-mobil baru yang dirilis, di-launching, dan dipamerkan di Gias 2025. Saya pribadi sampai saat ini, kalaupun punya duit cukup atau duit berlebih untuk beli mobil, jujur masih memantau 6 bulan setelah mobil itu launching. Atau yang pertama, atau nyari secondnya. Yang pertama alasannya adalah terbuktikan akhir-akhir ini banyak harga mobil baru yang direvisi, tidak malah lebih mahal, tapi malah justru menurun. Terparahnya banyak sekali yang merevisi harga mobil baru dari tahun atau yang ketika yang re-improvement lah atau lah facelift lah, itu malah turunnya sampai 100 juta. Ini mobil baru loh. Kan kasihan yang kalau kata mereka kan early adopter itu atau orang yang bisa jadi FOMO atau pembeli awal lah. Kasihan kan begitu seperti itu, wong kayak harga-harga mobil yang selama ini kita kenal aja barunya itu kan makin naik, secondnya aja turun gitu kan. Saya pribadi masih seperti itu. Banyak sekali riwayatnya kalau teman-teman waktu itu ada Ioniq 5, saya memilih dapat mobil second kilometer 6.000 kalau saya tidak salah, dengan harga bukan harga inden gitu kan, harga standar lah, harga di bawah press list mobil barunya. Hal-hal seperti itu beberapa alasannya lah. Ini saya akan membacakan komen-komen menarik dari Instagram karena ini bisa jadi untuk informasi kita bersama dari sudut pandang banyak orang. Ini menarik ya. Ada Mas Kiki Umay. Ini benar juga sih, bekas tidak selalu jelek dan bekas secara harga lebih banyak pilihan, tinggal menyesuaikan. Betul. Kalau kemarin ngobrol motor waktu touring dengan teman-teman BMI dan Om Second para hunter itu, ada Agus dapat motor kilometer 1.600 atau berapa gitu. Harganya yang harga press list baru itu 36 juta, dia beli di bawah 30 juta. Kondisi second seperti baru lah. Hal-hal itu kan enak. Kayak misal sekarang mau mobil dengan budget berapapun lah, kilometer 60.000, 80.000, kita bisa kok nyari yang tanpa PR, tanpa drama. Ataupun misal ada PR ya kita perbaiki, nggak yang terlalu menguras kantong ke depannya. Kayak gitu kan tinggal kita pilih-pilih aja. Jadi bekas seperti baru itu masih menjadi solusi. Ada juga yang komen dari Abid Nur, lebih ke menyesuaikan budget yang dimiliki Mas. Sebenarnya kalau seperti ini saya pernah 2000 berapa ya, 15 lah waktu masih punya usaha tutorial mengemudi, usaha khusus mengemudi itu uangnya nggak banyak, tapi malah mampunya beli mobil baru. Lah kok bisa? Ya, kayak misal waktu itu Nissan, Datsun, harganya 100 sekian puluh juta. Kalau beli second masih tinggi karena baru aja rilis. Tetapi Nissan dengan Indomobil Finance membuat semacam kolaborasi sehingga memungkinkan mobil-mobil baru itu hanya ber-DP 10 juta. Nah itu kan menarik, angsurannya 3, sekian lah. Mampu waktu itu, hanya saja kemudian saya mengambil arah lain. Teman-teman mungkin tahu kalau follower lama arah lain yang saya maksud apa. Kemudian saya juali semua aset-aset yang masih ada unsur kreditnya itu saya selesaikan sehingga seperti sekarang ini. Jadi belum tentu juga budget lebih rendah malah nggak bisa dapat baru, malah dapat sekarang. Promonya kan menarik-menarik itu. DP ringan, DP rendah kayak gitu. Memang harus ditunjang dengan usaha ya teman-teman. Nggak bisa yang teman-teman kayak buat konsumtif saja untuk mudik tok misalnya, untuk apa tok, harus dibuat usaha. Hanya saja usahanya sekarang tuh kalau bisa jangan taksi online, karena taksi online tidak semenarik dulu dan posisinya sekarang kayak misalnya saya sebut merek ya, GR Bintang Bintang gitu. Itu kan sudah jadi wacana umum ketika perusahaan tersebut
punya armada sendiri sehingga hanya ngerekrut supirnya aja gitu-gitulah. Menarik gitu. Nah, yang berikutnya ini yang paling banyak itu jawaban tentang depresiasi. Di layar saya yang sekarang aja ada dari Bang BO09, Muhammad Qasim Mahfur, Iman Prakoso, user 4 sekian, Perdana Diko, Muf Havindar, Hanaro, dan Faza. Satu screen ini saja ada sekitar 8 komentar, itu semuanya membahas tentang depresiasi. Ada harga lebih murah, depresiasi nggak begitu besar itu kalau kita beli second. Kemudian soalnya kalau beli baru ketika dijual lagi atau pengen ganti, mesti harganya anjlok jauh. Benar sekali. Kita ngomong Ioniq 5 nih. Dulu beli mungkin di atas 800 ya, karena prestis di atas 800. Kemudian karena kegoreng, harganya ada yang sampai nyentuh 1,2. Kemarin, entah masih saya amankan nggak iklannya, saya nemu yang udah kepala 3. 300 sekian. 3 XX 300 sekian puluh juta. XX-nya nggak tahu karena tidak saya follow up, ngapain juga. Saya sok memantau perkembangan harga mobil bekas. Biasanya memang tak upload di story WA teman-teman, kayak ini kita ngomong panjang lebar dulu ya, kayak Velfire 2015-16 ini. Setelah 1,5 tahun yang lalu itu harganya 700 juta. Apalagi yang spek-spek JBL CPU Japan begini. Saat ini kalau ada yang jual 550 itu mungkin belum laku. Harus di harus di angka 500-an juta kecil gitu. Seturun itu 200 juta dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian ada kemarin saya upload story apalagi ya, mobil-mobil yang melorot banget harganya. Kemudian ada Iman Prakoso, wajar orang Indonesia belum beli tapi udah mikir harga jualnya, ya memang harus seperti itu. Kemudian ada depresiasi harga mobil per tahun dan biaya perawatan. Ada yang belum mampu beli baru dan depresiasi harga ketika dijual lagi masih masuk hitungan masa pakai, harga dan penyusutan harga lebih bisa diterima. Depresiasi nilai jual mobil cukup drastis tiap tahun. Ada yang terakhir Mas Faza, ini alasan utama harganya terpaut jauh dengan baru, yang penting beli second tahun muda. Nah, ini saya setuju sekali, beli second tahun muda. Gitu, banyak sekali ini masih depresiasi, menyesuaikan dana, budget. Karena saya gak lama pakainya, bisa nyobain pengalaman berbagi mobil. Nah, ini bener, kalau tipe-tipe seperti saya yang butuh experience untuk, ini alasan yang berikutnya ya, keempat ya, lebih punya experience untuk berganti-ganti mobil. Kalau saya pribadi seperti itu. Untuk saat ini banyak mobil yang sudah saya beli kemudian saya pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 3 tahun nggak kerasa. Itu kemudian saya jual lagi ya, turun tapi nggak banyak, dan dibandingkan dengan pengalaman yang sudah kami dapatkan itu sangat-sangat sebanding sih. Ada juga yang orang-orang yang mirip-mirip seperti Brandki saya lihat ya. Ada yang seleranya memang di unit yang sudah lama aja Mas, Ramdhani Shar. Nah ini ada yang Mas Yuga Cik bekas tapi belinya wajib di Mas Wahid. Bismillah bulan depan order Honda Genio ke Mas Wahid. Amin. Boleh ke berburu mobil impian untuk yang unit-unit yang belum ada. Jadi ibaratnya di berburu mobil impian itu kita seperti ke restoran yang Mas tolong sop iga ya, tanpa kentang misalnya atau tanpa wortel karena nggak suka aroma wortel, kemudian pedes dikit lah, kasih pedes tambahan. Kita bisa request banyak hal. Atau seperti di Home Second yang seperti restoran cepat saji yang ada beberapa menu yang bisa kita ambil langsung kita makan, kayak McD kayak apa, itu Home Second ibaratnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang belum terjawab atau terbaca, saya akan coba hari ini untuk repost di story buat asik-asikan aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.